Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, silahkan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Isra'li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, terima kasih. Ya, nanti gantian ya. Oke, ada yang tidak masuk? Masuk semuanya. Sebelum kita masuk materi ke selanjutnya, ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Surat resmi dan surat pribadi. Terus yang kemarinnya lagi? Kata ganti atau pronomina persona. Kemarin ya. Kata ganti itu apa kemarin? Ada yang masih ingat? Dibagi menjadi berapa? 3. Apa aja ya? Pertama, kedua, ketiga. Kalau kata ganti orang pertama itu yang menunjukkan apa? Orang yang mengajak bicara. Terus yang kedua, orang yang diajak bicara. Yang ketiga, orang yang dibicarakan. Terus yang dibagi menjadi 2, tunggal dan jamak. Kalau yang pertama, yang tunggal itu apa? Aku, saya, terus hamba, kita, ya. Terus yang jamak? Kami. Terus yang nomor 2, yang tunggal apa? Kamu, Anda. Yang ketiga, yang tunggal? Dia, iya, beliau. Yang jamak? Mereka. Terus silakan dibuka bukunya dulu. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Dani akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuannya adalah yang pertama, menganalisis kata sapaan untuk pembicaraan di media sosial yang baik. Yang kedua ada menganalisis unsur kebahasaan dalam surat resmi dan surat pribadi yang dibaca. Ya. Masih tentang kebahasaan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kata sapaan. Ya, ada yang tahu kata sapaan itu apa? Kata sapaan, ada yang tahu kata sapaan itu apa? Pengertiannya apa? Benar, kata yang biasa digunakan untuk menyapa seseorang, ya. Ya, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal atau jamak, ya. Sudah, kalau sudah Bu Dani jelaskan. Nah,
Yang pertama ada kata sapaan yang biasa dipakai menunjukkan kerabat ya. Seperti yang kita tahu jenis-jenis kata sapaan dibagi menjadi berapa ini? 2, 3, 4. Ada 4 ya. Yang pertama ada kata sapaan yang biasa dipakai menunjukkan kerabat. Contohnya apa? Siapa? Kakek, nenek ya. Kakek, nenek. Terus siapa lagi kalau kerabat? Paman, bibi, boleh. Ayah, bunda. Kakak, adik. Bibi atau bibi? Bibi. Ayah ibu atau ayah bunda? Ayah bunda bisa ya. Pokoknya yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Kedua ada kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Aku, kamu, terus dia. Kamu, terus apa? Dia, iya, bisa. Iya. Terus, apa lagi? Kita, kami, ya. Itu kata ganti. Paham? Paham ya? Kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Ini kata kuncinya ya. Ada aku, kamu, dia, iya ya. Selanjutnya ada kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Siapa? Nyonya. Ya itu ya. Nyonya. Yang terhormat. Nyonya. Ya, ini contohnya. Yang terhormat. Terus apa lagi? Paduka. Nah, itu juga bisa. Yang terakhir, ya, sekarang yang terakhir. Kata sapaan yang diikuti nama siapa? Ibu Ani. Ibu Zara. Kata sapaan tadi ada berapa ya? 4 apa aja yang pertama? Ayo, kata sapaan yang biasanya dipakai untuk menunjukkan kerabat. Terus yang kedua apa? Kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Yang ketiga? Kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Rasa hormat. Terus yang terakhir? Kata sapaan yang diikuti nama. Yang diikuti nama. Sekarang contoh selain ini ya. Ceris, contoh yang kata sapaan yang biasa dipakai menunjukkan kerabat apa? Ibu, Kakak, adik, bapak, kakak, adik, tante, paman. Iya nggak sih? Paman, bibi kan ini. om tante. Om, tante, bisa. Terus lagi kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Faiza. Apa? Aku, kamu. Terus dia. Yang terakhir, Iva. Apa, Fa? Ibu Ani, Bapak Yanto. Terus siapa? Bapak Hanifudin, ya. Aturan dalam penggunaan kata sapa. Yang pertama, ada apa? Huruf awal kata sapaan ditulis menggunakan huruf kapital. Ya, huruf kapital itu huruf yang seperti apa? Huruf besar. Ya, huruf besar. Contohnya apa? Pak, kami berangkat ke sekolah. Ya, P-nya besar. Ya, ini besar, ini besar, ini juga besar. Ya, ini juga besar. Ya.
hurufnya harus huruf kapital. Yang kedua adalah bila diikuti nama diri, sapaan dapat disingkat atau ditulis lengkap. Ya, misalkan, mohon tunggu sebentar Bu Ana, atau silahkan masuk Bu Dani, ya. Terus silahkan duduk di kursi ini Bu Siti, ya. Ini ya kata lengkap. Terus yang ketiga ada bentuk sapaan singkat dapat dipakai jika tidak disertai nama diri. Ya, tidak disertai nama diri. Contohnya apa di sini? Coba dibaca bersama-sama. Apa? Tidak diberitanya Ya, nadanya gimana tuh? Apa penyakit yang dideritanya, Dok? Nah, D-nya besar ya. Ya, ini jika tidak disertai nama diri. Terus yang kedua ada, Kak, sebaiknya kita masuk lewat pintu itu. Gimana nadanya? Kita masuk lewat pintu itu. Ya, ini ya bentuk sapaan singkat dapat dipakai jika tidak disertai nama diri, ya. Dok, Kak, Dik, itu juga bisa ya. Dik. Ya, terus selanjutnya ada sampai sini ada yang ditanyakan mengenai kata apa tadi? Kata jenis kata sapaan dan aturan penulisan kata sapaan. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah, udah kasih lembar analisis, lembar soal. Ya. Nih, bukunya ditutup, nanti kalian bisa mengerjakan. Satu ini ya, Bu Dani bagi kelompok, satu kelompok satu bangku. Ya, ini lembarnya. Oke. Yang ngantuk-ngantuk silahkan melek dulu. Ya, melek dulu. Boleh ke kamar mandi. Kalau ngantuk. Belakang deh, berapa yang 4 enggak? Gampang kan? Harus benar loh. Berarti loh. Sudah? Kalau sudah boleh, karena waktunya mau habis, satu kelompok mempresentasikan siapa? Assalamualaikum. Ini menggunakan apa nih, yang mana? Ini Kata sapanya yang diikuti nama. Terus, oke, beri aplaus untuk Zara dan saya. Silahkan kembali ke tempat duduk. Ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sudah paham semuanya? Insya Allah ya. Minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang kata baku, ya, tentang kebahasaan pokoknya. Tidak ada yang ditanyakan, kita doa dulu ya. Silakan dirapikan dulu, bukunya dirapikan. Kita berdoa. Diangkat kepala, ditunjuk. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa belajar ya materi hari ini, dipelajari lagi, semangat ya. Semangat, jaga pola makannya ya, jangan jajan sembarangan, tidur yang cukup. Sekian dari Bu Dani, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.